Jadi ini terlihat lagi dari desainnya. Nah, ini ada lagi yang lebih hebat di sini, Bu. Ini yang teori korupsi itu hanya di crime economic yang sampai sini. Yang di sini nih, ini teknologi korupsi baru yang di Indonesia. Ini kehebatan korupsi kita, ya. Bahkan sampai di sini, ya. Ini joki offender itu hanya ada di Indonesia, Pak. Joki napi, orang mau jadi napi kalau dibayar, itu hanya ada di Indonesia. Di Kalkuta, saya presentasi kepada di depan kepolisian Kapolda Kalkuta, dia bingung. Di tempat kamu ada maklar kasus. Di kami di India banyak korupsi, tapi tidak ada maklar kasus. Lalu saya bilang itu sebabnya Bapak mengundang saya loh. Jadi saya berikan teknologi korupsi yang paling dibahas dunia. Yang ada di Indonesia. Ini untuk pembelajaran. Nah, sekarang kalau kita lihat yang lain, jadi kalau kita lihat tadi saya katakan, nah ini saja rasionalitas bisnis dan rasionalitas pegawai negeri. Kalau kita lihat di bisnis, orang membuat bisnis itu selalu mau masuk ke pasar ataupun keluar ke pasar itu ada sangkosnya semua, ya, ada sangkosnya semua. Tapi kalau kita lihat di pegawai negeri itu kayaknya sangkosnya minimum, bisa masuk nggak bisa keluar. Kalau sudah masuk sulit dipecat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini akan menjadi riskless prospect. Kalau ini sudah riskless prospect, apalagi di sini adalah tidak pecatable, apa yang akan dilakukan oleh orang? Dia bisa melakukan apapun. Moral hazardnya akan tinggi sekali. Jadi kalau sekarang muncul misalkan ada orang mengatakan, loh, sekarang kan banyak nih, ada calo di sini lah. Kenapa ada calo di situ? Karena di sini sifatnya adalah riskless. Begitu orang menjadi pegawai negeri, dia yang bersangkutan akan mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji seumur hidup sampai yang bersangkutan itu meninggal. Sehingga kalau kemudian dan di sini adalah riskless, tidak ada riskless prospect. Coba kita kerja di negara lain, yang ada adalah risky prospect. Semua orang pecatable, semua orang bisa dipecat. Itu sebabnya mereka bekerja sangat keras. Kenapa? Karena kalau mereka tidak bekerja keras, key performance indicator-nya turun, mereka berada dalam kondisi yang sangat vulnerable. Dan itu cukup dengan satu surat, dan surat itu akan mengatakan, ya mohon maaf kami putuskan hubungan 3 bulan lagi kita bye ya, hanya seperti itu. Tidak perlu peduli dokter, tidak perlu peduli profesor, semuanya akan seperti ini. Itu sebabnya mereka bekerja sangat-sangat keras. Tapi kalau di Indonesia, ini yang terjadi. Itu sebabnya kemudian banyak sekali muncul calo-calo ketika di entry. Dan ketika calo ini muncul di entry, kemudian yang perilaku di sini adalah apa? Kembali lagi orang memasukkan dana untuk bayar calo, itu kemudian dia berpikir tentang return on investment. Itu adalah manusiawi. Nah ini kalau nih pilkada itu juga sama, logikanya sama. Jadi kalau kita lihat siapa sih yang paling rasional, sebenarnya kalau saya lihat itu adalah bisnis. Coba kita lihat bagaimana perilaku bisnis. Kenapa? Karena di dalam bisnis orang harus mandiri. Karena dia mandiri, dia akan melakukan they will do anything untuk survive. Dan untuk seperti itu dia harus melakukan efisiensi yang hebat, yang sangat dahsyat sekali. Coba kita lihat di pilek kita ataupun juga pilkada. Biaya politik demikian besar, tapi pendapatan dari jabatan tidak akan bisa. Seorang rekan yang sering menjadi tim sukses mengatakan biaya politik kalau kita mau jadi pilkada itu hanya ada 2 angka. Berapa kira-kira? Ada 2 angka. Iya. 12 atau 18 M. Tergantung berapa putarannya. 1 putaran 12 M. 2 putaran 18 M. Ini menurut beliau yang pernah menjadi tim sukses. Dan ini semuanya adalah justified. Jadi untuk mendapatkan salah satu partai, untuk mendapatkan approval bahwa ada dukungan itu bisa mencapai 2 M.
untuk surat dukungan. Nah, pertanyaan saya, berapa sih gaji kalau dia menjadi kepala daerah? Katakanlah take home-nya adalah 100 juta per bulan, katakanlah 100 juta ini 100 juta kalau 5 tahun itu kan kali 60 ya Bu, itu hanya 6 M, padahal tadi keluarnya 12 M. Lalu pertanyaannya apa ya, beliau itu lebih hebat daripada beliau akan melakukan puasa ngeblem selama 5 tahun. Puasa ngeblem pun masih kurang. Artinya apa? Pasti one way or another, pasti akan dicarikan cara untuk menutup. Kembali lagi, investasi. Nah, mengapa seperti ini? Karena yang namanya biaya politik di sini tidak ada akuntabilitas dari sisi partai. Undang-undang kepartaian di Indonesia tidak mensyaratkan dari mana mereka harus reveal dari mana datangnya uang. Tidak. Dari Hambalang nggak apa-apa ya? Apa Pak? Dari Hambalang nggak apa-apa ya? Dari Hambalang ya monggo aja. Karena tidak ada. Tidak ada. Harusnya itu harus ada akuntabilitasnya. Nah ini nggak, kembali lagi, nggak rasional lagi. Nih. Coba lihat sumbangan parpol. Sumbangan parpol itu tidak pernah jelas Pak. Sumbangan parpol itu dari mana?